Ya, pemirsa, ini untuk mengetahui persiapan keseruan event kejuaraan renang di perairan terbuka se-Asia Tenggara atau Southeast Asia Open Water Swimming Champion di Bali 2024 ini sudah bersama dengan kita hari ini ada Bapak Harlin Raharjo selaku Wakil Ketua Umum dari Aquatic Indonesia, kemudian juga ada Ibu Liza Januar, Ketua Pelaksanaan OWS Champion, dan juga sudah terhubung bersama kami secara Zoom, ada atlet renang kebagian Indonesia, Fadlan Prawira dan Kevin Rosa Nasution. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat siang juga Mbak Kevin dan juga Mas Fadlan, selamat siang. Saya akan ke Pak Harlin terlebih dahulu. Ya. Pak Harlin, ini luar biasa sekali. Indonesia akan melangsungkan sebuah champion atau Open Water Swimming Champion yang ada di Bali nantinya. Ini se-Asia Tenggara. Bagaimana kemudian pelaksanaannya nanti, Pak? Ya, jadi kita alhamdulillah ini kita diberi kepercayaan oleh Southeast Asia Aquatics untuk menyelenggarakan second Southeast Asia Swimming Open Water Swimming Championship yang kedua ini. Kita sudah mempersiapkan ini sejak bulan Januari dan event ini banyak pesertanya, banyak peminatnya dari negara-negara ASEAN, negara-negara Southeast Asia. Itu jumlahnya sekitar ada 90 atlet yang akan ikut dan juga ada 50 official. Dan kejuaraan ini lebih besar dari yang pertama di Putrajaya Malaysia. Itu jumlahnya hampir 2 kali lipatnya. Dan kemudian karena kita juga ingin mempopulerkan cabur open water swimming ini, kita akan menyelenggarakan juga namanya Festival OWS Indonesia. Jadi itu di hari Minggu. Jadi event Southeast Asia-nya Jumat, Sabtu, Minggu 28 sampai 30. Kemudian di tanggal 30-nya kita akan menyelenggarakan Festival OWS Indonesia. Dan itu pesertanya terbuka untuk semua kalangan dari umur 12 tahun sampai tidak terbatas. Oke, baik. Tapi itu peserta kalau Festival OWS juga bebas dari negara lain juga ada atau hanya Indonesia? Ada. Jadi kita membuka ini seluas-luasnya. Bahkan turis-turis yang di Bali pun yang sedang ada di sana kita undang ikut untuk join gitu. Oke, tapi Pak Harlin, yang menarik adalah kategorinya tuh apa saja sih untuk mengikuti Open Water Swimming Champion ini, Pak? Ya, jadi nomor-nomor yang dipertandingkan adalah 5 kilo putra dan putri, kemudian 10 kilo putra dan putri. Selain itu ada nomor baru yang menarik nih, estafet mixed relay. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki, 4 kali 1,5 kilo. Nah, untuk yang festival kita ya ini karena untuk umum jaraknya lebih pendek. Jadi ada yang 500 meter, 1 kilo, 1,5 kilo dan 3 kilometer. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Liza sendiri ini kalau kita bisa bayangkan ini sebenarnya mirip-mirip maraton ya, ada estafet, kemudian juga ini ada jarak tempuhnya berbeda-beda. Nah, ini kalau di air yang saya bingung ini nanti gimana pengamanannya? Kalau lelah mereka kerak seperti apa dari pihak penitianya mengantisipasi itu? Kalau kita bicara mengenai Festival OWS ya, tentunya safety harus kita utamakan. Jadi yang ikut Festival OWS ini kita harus mandatorikan, kita sediakan mereka ada pelampung di belakangnya. Dan ada swim cap-nya juga. Nah, kita sediakan juga itu ada beberapa rubber boat yang akan memantau dan juga kayak-kayak atau paddleboard yang akan memantau mereka. Kalau mereka capek mereka boleh istirahat kok. Ambil buoynya, pegang saja sudah melapung di atas air. Jadi amannya kita perhatikan. Oke, tapi yang menarik ya Putri, kalau misalnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Harlin, ini Festival OWS ini beda dari maksudnya yang kalau sebelumnya di Malaysia ini kan nggak ada ya Pak ya? Berarti ini baru pertama kali nih di Indonesia ada Festival OWS. Bu Liza, boleh dijelaskan dulu nih Festival OWS ini seperti apa sih? Kenapa akan dilakukan di tengah pelaksanaan kejuaraan OWS tadi, Bu? Ya, kita ingin menutup, kan kita lihat nih second Southeast Asia ini untuk atlet. Peraturannya cukup ketat dan atlet yang hanya dibolehkan untuk berenang. Kita negara kepulauan, setelah ada event atlet, kenapa tidak kita buat ayo berenang? Semua kita raup ya, dari segala kalangan kita ajak untuk berenang. Oleh karena itu kita buka dari umur paling muda sekarang 12 sampai 70, ada juga yang daftar sampai 70. Jadi ini benar-benar ayo kita berenang, ayo kita supaya nyaman dan terbiasa berenang di laut.
kan tidak semua orang bisa harus ke kolam tidak banyak, di Bali kolam sedikit, di laut pun kita bisa berenang. Oke, baik. Itu dari 12 sampai 70 tahun, tapi klasifikasi usianya, kelas-kelasnya itu jaraknya berapa tahun? Ya, kita buat per 10 tahun ada juaranya, ada podiumnya. Setiap yang sampai finish dapat finisher medal. Jadi mereka juga semangat untuk finish ya. Oleh karena itu kita berikan kategori yang rendah sekali 500, yang agak sedikit atlet mau ikutan 1 kilo, 1,5, 3 kilo, ayo ikut. Menarik ya. Jadi harus semangat belajar. Gini nih, jadi kita bisa mengumpulkan bukan medali maraton saja, tapi juga bisa medali untuk OWS ini ya di festival OWS. Tapi ini Bu Liza, ini kira-kira nanti festival OWS ini akan berkelanjutankah dilakukan di Indonesia atau seperti apa Bu nanti? Tentunya, kita kan sedang mengencourage agar semua pada suka renang ya. Tidak hanya di Bali, mungkin di setiap, kita kan setiap tahun selalu kita harapkan ada kegiatan open water. Jadi setiap habis event atlet, kita usahakan selalu ada atlet, bukan atlet, selalu ada ayo berenang bersama. Oke, baik. Ini juga menjadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan pemirsa di rumah juga ya. Apa sih sebenarnya membedakan teknik-teknik renangnya? Ada perbedaan nggak sih kalau kita berenang di kolam dengan di laut? Tapi nanti kita akan tanyakan langsung ke para atlet. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anindya Novian Bakri, Ketua Umum PB Aquatic Indonesia, pemirsa, juga sangat mendukung ya penyelenggaraan acara open water swimming yang akan digelar di Bali pada tanggal 28, 29 dan juga 30. Oke, mungkin kita langsung menyapa Mas Fadlan dan juga Mbak Kevin. Mungkin boleh ke Mas Fadlan terlebih dahulu ya. Celia, seperti apa? Karena sepertinya kita sangat tertarik dengan persiapannya. Tapi sebelum menuju ke persiapannya, ini kayaknya saya penasaran. Mas Fadlan, tadi kita lihat sedikit di profilnya itu, Mas Fadlan ini keluar sebagai membawa emas ya ke Indonesia kemarin dalam kejuaraan kemarin. Pengalamannya boleh diceritakan kepada kami, Mas Fadlan? Ya, baik Mbak. Selamat siang semuanya. Tentunya ini kemarin waktu di Malaysia itu sangat luar biasa ya pengalamannya. Itu menjadi pertandingan pertama di level Southeast Asia. Open water swimming ini kembali dilaksanakan dan berhasil mendapat medali emas di nomor 5 kilo dan 4 kali 1.500 estafet. Tentunya sangat membanggakan bagi saya dan ya tim Indonesia juga rekan-rekan saya yang lain. Baik, nah kalau untuk yang tahun ini di Indonesia Mas, kira-kira targetnya masih sama memenangkan medali emas, mungkin jadi yang naik podium pertama mungkin di acara OWS kali ini? Ya, persiapan tentunya bagi saya pribadi dan rekan-rekan semua sudah berlatih dengan maksimal ya. Open water swimming ini memang olahraga yang terdiri dari banyak faktor, ketahanan fisik, kekuatan mental, lalu kepintaran kita membaca situasi. Selain itu pengalaman pertandingan juga sangat berharga, menjadi modal berharga bagi atlet-atlet dalam jalannya pertandingan besok. Alhamdulillah saya sudah sejak 2011 kira-kira mulai terjun di open water ini, jadi cukup banyak pengalaman yang tentunya akan saya bagikan juga ke terutama penang-penang muda yang akan bertanding besok. Karena beberapa dari mereka bahkan belum terlalu sering ikut open water ini, tapi tentunya ini akan sangat menjadi pengalaman yang sangat berharga buat mereka. Di samping itu tentunya kendala-kendala seperti ya ombak atau segala macam sudah mudah-mudahan kita bisa atasi dengan sangat baik. Sehingga bisa meraih prestasi yang lebih baik. Dari tahun lalu kita mendapat 2 medali emas, 1 perak, 1 perunggu juga di nomor cewek. Semoga di tahun ini kita mohon doa dan dukungan pemirsa dan masyarakat Indonesia. Terlebih kita menjadi tuan rumah sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung open water swimming ini sebenarnya sangat seru dan menarik. Jadi semoga kita bisa meraih hasil prestasi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Oke, amin. Semoga itu menjadi harapannya dari Mas Fadlan ini bisa terwujud nantinya. Amin. Tapi kita coba bergeser ke Mbak Kevin. Mbak Kevin, ini kan ada festival OWS yang nantinya juga akan Anda ikuti. Mbak Kevin, ini kan ada festival OWS yang akan Anda ikuti nantinya. Gimana nih Mbak persiapannya untuk festival OWS nanti?
Festival itu kan sebenarnya itu kan banyak kan untuk sosialisasi, mengajak orang untuk ayo berenang. Jadi kalau bagi saya sih itu suatu apa ya, kayak pengalaman yang pengen terus saya rasakan gitu, karena dulu juga mantan perenang dan terakhirnya juga sempat turun di nomor open water swimming gitu. Jadi cuman melepas rasa rindu sekalian mengajak teman-teman yang lain dan semua peserta untuk ayo kita sehat, ayo berenang gitu. Baik. Ya, Mbak Kevin, mungkin nanti di segmen selanjutnya saya mau tanyakan soal apa sih yang membedakan kemudian renang di laut sama renang di kolam, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, saya mau langsung ke Mas Fadlan. Mas Fadlan, mungkin bisa diceritakan pengalaman apa sih yang membedakan kemudian berenang di kolam renang dengan berenang di laut, Mas Fadlan? Baik, Mbak. Pastinya sangat berbeda jauh antara cara berenang di laut dan di kolam. Di laut sendiri kan banyak tantangannya, mulai dari ombak air laut, lalu arus bawah air, lalu perbedaan suhu juga, baik suhu air maupun suhu udara itu sangat berpengaruh dengan jalannya pertandingan. Selain itu juga biasanya ada kontak fisik saat start maupun finish yang harus diperhatikan oleh para atlet. Tapi saya rasa semua atlet dan pelatih sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Begitu juga dengan panitia sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Sehingga insya Allah nggak ada kendala apapun, kemungkinan-kemungkinan terburuk sudah bisa dihindari. Oke Mas Fadlan, terima kasih dan selamat berjuang kami ucapkan untuk Mas Fadlan dan juga Mbak Kevin. Semoga nanti membawa pulang emas yang diharapkan ya Putri ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Fadlan, Mbak Kevin. Dan saya akan kembali ke Pak Harlin. Pak Harlin, ini yang belum kita bahas adalah kenapa memilih Pantai Jimbaran Bali sebagai lokasi untuk pelaksanaan OWS ini? Ya, jadi yang pertama tentu saja Bali sendiri merupakan daya tarik ya buat para peserta ya. Jadi sewaktu kita rapat di Southeast Asia Aquatics Federation langsung setuju semua begitu Indonesia mengusulkan Bali ini, karena memang Bali sudah terkenal dengan tempat wisata yang cantik ya, dan kita juga ingin mendorong terus sport tourism, jadi wisata olahraga, dan bahkan Pak Menteri Parekraf sendiri mendukung dan mungkin kalau beliau ada waktu akan ikut berenang di situ. Dan Bali ini juga merupakan tempat yang sudah familiar untuk dia selenggarakannya event-event internasional. Infrastrukturnya udah siap, jadi untuk hotel, untuk pesawat mudah gitu untuk para peserta untuk ke sana. Kemudian juga di Jimbaran itu, kenapa Jimbaran? Karena Jimbaran itu adalah di teluk, jadi ombaknya relatif tenang lah. Apalagi buat pemula ya, karena kita ada festival OWS kan, kalau udah ombaknya udah tinggi kan pasti udah takut duluan gitu. Nah ini ombaknya tenang dan juga garis pantainya panjang. Jadi kita melakukan loop itu bisa lebih jauh, lebih luas. Satu loop tuh bisa lebih luas dan itu tidak harus ke arah laut. Jadi kita bisa di garis pantai itu. Berarti kita bisa nonton langsung nih bisa, ya? jadi buat penonton juga menarik nih, karena bisa diikuti dari pantai gitu. Ini jadi terbuka ya, kita bisa datang kapan saja walaupun tidak mengikuti festival tadi? Iya. Dan mungkin saya tambahkan juga, kita juga melibatkan nelayan-nelayan setempat untuk menjaga, menjadi tim safety di situ. Jadi kita bekerja sama dengan nelayan-nelayan setempat. Baik. Kita berdayakan UKM setempat gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membangkitkan sport tourism. Tidak hanya sport tourism, tapi juga bisa mengembangkan UMKM yang ada di sana ya. Luar biasa. Multiplier efeknya bisa ke ekonomi, meningkatkan ekonomi. Menarik juga. Sekali. Kita bisa nonton langsung di pantai, dari semua sisi pantai juga kita bisa lihat. Dan kita doakan ya Bu Liza, Pak Harlin, semoga eventnya berjalan dengan lancar, sukses. Dan kita harapkan Indonesia bisa meraih medali emas, bahkan lebih dari yang tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu Liza, Pak Harlin atas waktunya dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.